Shalom warga kerajaan Allah, kembali lagi dalam program Voice of Victory saat teduh pagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kaya namose. Yesus, ku percaya Tuhan, kiara bayanamu. Oh, ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku
Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang terkasih, tema bulan ini adalah Shepherding in Truth. Menggembalakan dalam kebenaran. Saudara, ketika Yesus akan naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia bertanya kepada Petrus dalam Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus bertanya, dan yang ketiga kalinya Petrus merasa sangat sedih. Kenapa? Karena dia mengingat bagaimana 3 kali juga dia sudah menyangkal Yesus. Tapi saudara, yang paling penting adalah Yesus bertanya, apakah kau mengasihi aku? Hari ini juga menjadi pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mengasihi Yesus? Dan ternyata kalau saudara dan saya mengasihi Yesus, saudara dan saya harus mau menggembalakan domba-dombanya. Pesan yang paling penting adalah ketika Yesus akan naik ke sorga yang kita rayakan minggu lalu. Dan kemudian kita rayakan juga minggu-minggu ini Pentakosta. Saudara, pertanyaannya adalah kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata buat Yesus, jiwa-jiwa domba-domba sangat penting, saudara. Sebelum dia naik ke sorga, dia mau memastikan bahwa ada yang mau mengembalakan domba-dombanya. Bahwa domba-dombanya akan tetap terjaga dan terpelihara. Sebab yes, iblis datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Perlu untuk Yesus sebelum naik ke sorga memastikan ada yang mau ngurusin domba-dombanya. Ada yang mau ngurusin jiwa-jiwa di luar sana. Karena ternyata hati Yesus, hati Bapa, semuanya adalah tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang gak perlu binasa. Yang percaya kepadanya bisa beroleh hidup yang kekal. Kalau hatinya Tuhan, hati Bapa, hati Yesus adalah jiwa-jiwa, maka ini harus jadi hati saudara dan saya. Tidak boleh berbeda saudara. Kalau kamu dan aku mencintai Tuhan, maka relakah kamu menggembalakan domba-domba? Toh ternyata ketika Yesus akan ke sorga, dia menunjuk sebagai yang menggantikan dia, the key leader, itu adalah Petrus yang akan menjadi soko guru. Dia menjadi pemimpin Kristen pertama saudara. Dan saudara tahu kalau dilihat dari fit and proper test, Petrus ini rasanya tidak mungkin lagi diberikan kepercayaan. Tapi toh Tuhan memilih Petrus. Artinya Tuhan mempercayakan Petrus bukan karena masa lalu dia, bukan karena apa yang sudah dia lakukan. Tetapi seperti Yesaya 6 ayat 8, siapa yang mau aku utus. Tuhan memilih tidak berdasarkan apa yang ada di belakang sana. Dia memilih karena dia percaya sama saudara dan saya. Dia percaya sama Petrus walaupun sebenarnya dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kalau dalam Matius kita lihat bagaimana dia menyangkal, lalu dia bersumpah dan menyangkal, lalu menyangkal dan mengutuk saudara. Rasanya kita gak bisa mempercayakan orang yang sudah melakukan ini. Tapi mungkin kalau bikin SKCK juga Petrus ini sudah tidak bisa lagi dapat SKCK karena sudah masuk daftar hitam, blacklist. Tapi anyway, Tuhan percaya sama Petrus. Dan berita baiknya, Tuhan juga percaya sama kamu dan aku. Tidak melihat masa lalu, saya ingat lagu yang bilang begini. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Di dalam dialah ubahkanku, kita diubah, sempurnakan, disempurnakan kalau kita mau jadi karya yang indah. Hari ini juga saya bisa ada di sini melayani Tuhan karena Tuhan mempercayakan sama saya, bukan karena kebisaan saya, kemampuan saya. Yang mau, maka dia yang akan memampukan, dia yang akan membuat kita bisa mengerjakan semuanya, bahkan menyempurnakannya. Dan akhirnya Petrus meresponi dengan luar biasa. Dia segera, dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus.
dia segera mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ini menarik saudara, karena banyak banget orang yang hanya wacana, rencana. Hari ini Roh Kudus sudah tercurah, kita rayakan dalam Pentakosta, Yesus sudah naik ke sorga. Pesannya jelas, gembalakanlah domba-dombaku. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Petrus adalah orang yang segera melaksanakan. Ya bagaimanapun juga dulu ketika dia, saudara masih ingat, menjadi penjala ikan, ketika Yesus bilang tebarkan jalamu, apa dia bilang? Sebenarnya semalam-malaman kami sudah coba tapi tidak dapat apa-apa. Tapi karena kau guru yang menyuruhnya, aku akan melakukan hari ini. Karena sang raja itu, kekasihmu dan kekasihku sudah menyuruh, meminta, gembalakanlah domba-dombaku. It's like dia ngomong sama Fir, aku akan pergi, aku akan kembali lagi, boleh nggak kamu dipercaya untuk mengembalakan domba-dombaku. Tuhan mau memastikan bahwa orang-orang yang terhilang, domba-domba, jiwa-jiwa itu bisa ketemu sama dia lewat hidup saudara dan saya. Terus bisa digembalakan, dibawa daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Hari ini apakah saudara dan saya mau? Kalau saudara dan saya mau, yuk, bukan jadi wacana, bukan jadi rencana. Ketika Tuhan pilih saya 24 tahun yang lalu, saya segera mengerjakan. Hari ini saudara mengerjakannya di komunitas, di keluarga, gembalakanlah siapapun. Mau direpotin untuk urusin orang saudara. You cannot live for yourself. Kamu gak boleh hidup buat dirimu sendiri lagi. Petrus segera mengerjakan. Dia hari itu menjadi pemimpin, dan dalam Pentakosta dia berkhotbah sehingga bertambahlah menjadi 3.000 jiwa orang bertobat. Wow, dia segera mengerjakan. Ketika ada orang sakit lumpuh dari lahir, dia berdoa, dia bilang, demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Mas perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu. Hari ini, yuk Matius katakan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang buta, kusta, usirlah setan-setan, kamu memperoleh dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Hari ini langsung kerjakan saudara. Roh Kudus sudah dicurahkan, kuasa sudah dicurahkan. Kamu diberikan kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pergi jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Biarlah kita hari ini rela menggembalakan domba. Dan Petrus mengerjakan sampai pada hari matinya, ketika dia disalib terbalik karena dia merasa tidak layak disamakan seperti Yesus untuk disalib. Dia minta disalib terbalik, dia selesai, finishing well, mengerjakan. Kenapa? Bukan karena dia mampu, tapi Tuhan yang mampukan dia. Tapi dia mau, dia terima panggilan itu. Tuhan gak lihat masa lalu. Hari ini siapapun kita, Tuhan yang sudah pilih kita. Dan percayalah, itu satu kehormatan yang luar biasa. Karena sebenarnya tanpa kamu dan tanpa aku, pekerjaan Tuhan akan tetap terlaksana. Aku berdoa, biarlah pekerjaan Tuhan ini tetap akan kita kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa biarlah setiap kami boleh rela untuk dipakai Tuhan. Boleh rela untuk menggembalakan domba-domba. Berapapun harganya kami kerjakan ini Tuhan. Ampuni ketika kami gak mau. Kalau kami mengasihi Tuhan, artinya kami mau mengerjakan ini. Dan biarlah kemampuan sorga, Roh Kudus yang memampukan kami, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami mampu. Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Biarlah semua orang yang menyaksikan ini Tuhan, boleh mengambil keputusan untuk segera pergi memberitakan Injil. Dan jangan takut karena Tuhan menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.